Halo teman-teman GL News, perubahan pelatih di Timnas Indonesia memang menyakitkan, apalagi saat sosok seperti Shin Tae-yong yang sudah sangat dicintai penggemar harus meninggalkan kursi kepelatihan. Namun setelah mendengar penjelasan Pak Erick Thohir dalam wawancaranya dengan Liputan 6, Mimin mulai bisa memahami alasannya. Dan inilah kenapa Mimin juga bisa move on untuk terus mendukung Timnas Indonesia, termasuk Patrick Kluivert yang kini resmi menjadi pelatih kepala. Saat ini, sosok Patrick mungkin lebih sering mendapatkan komentar negatif dari para penggemar Timnas, yang menurut Mimin itu terjadi karena sentimen negatif akibat pemecatan Coach Shin. Namun perlu diingat, di tengah beberapa hal negatif soal Patrick Kluivert yang disampaikan, pelatih ini juga punya beberapa hal yang bisa memberikan dampak positif untuk Timnas, mulai dari pemimpin di ruang ganti hingga para pemain diaspora yang semakin tertarik untuk gabung ke Timnas Indonesia. So, inilah ulasan selengkapnya. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most. Harapan di tengah sentimen negatif. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi yang dialami Patrick Kluivert saat ini. Sejak diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, legenda Timnas Belanda itu memang menghadapi berbagai opini, dan kebanyakan opini negatif. Banyak yang masih terjebak dalam nostalgia era STY, sehingga Kluivert dianggap sebagai pelatih gagal. Bahkan, #KluivertOut sempat jadi trending di platform X. Padahal sang pelatih aja belum pernah ngelatih Timnas. Ya maksud Mimin, ini sih nggak adil ya, ketika dia mendapatkan banyak sekali komentar negatif, meski ia belum menangani Timnas sama sekali. Namun di balik sentimen negatif tersebut, sebenarnya nih, Kluivert juga membawa sejumlah kelebihan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kemampuannya sebagai pemimpin di ruang ganti, dan daya tarik yang ia bawa untuk para pemain diaspora atau para pemain keturunan. But it's inevitable within the standings, within the them who shot the. Bagi yang belum tahu, apa sih alasan PSSI melepas STY dan pada akhirnya merekrut Patrick Kluivert? Di video interview Erick Thohir bersama Liputan 6, kalian bisa mengetahui beberapa poin penting. Pertama, soal alasan melepas Coach Shin. Dari penjelasan Pak Erick, Mimin sih menangkapnya, Coach Shin belum mampu memenangkan ruang ganti yang diisi oleh para pemain kelas Eropa. Maksudnya, ada kerekatan di ruang ganti, di mana itu dibuktikan dengan momen Erick Thohir coba menyatukan kembali ruang ganti Timnas usai kalah kontra Jepang. Karena menurut Pak Erick, kalau nggak bisa disatukan, akan bahaya di laga selanjutnya, ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi. Pak Erick setelah dinamika melawan China itu ya Pak, koreksi kalau saya salah, saya mendapat informasi Bapak sempat bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong saat itu. Apakah ada upaya Pak untuk bisa menengahi adanya masalah di internal Timnas atau memang Bapak menarik diri untuk tidak mengintervensi? Ya pasti upaya. Loh, kalau saya nggak upaya, ngapain saya masuk ke locker room lawan Jepang? Saya bilang saya siap mundur. Itu kan bukannya show off, karena saya tahu ketika ini tidak disatukan kembali, ya, dengan cara-cara saya bicara yang nggak perlu terlalu terbuka, bahkan saya siap ngorbanin diri saya mundur. Saya bilang kan waktu itu yang jadi viral. Ya sekarang apa mungkin nama Saudi kita bisa bounce back? Sementara soal alasan memilih Patrick, tak seperti banyak media yang menggoreng atau menyebut Patrick itu hanya dipilih dari 3 kandidat. Pak Erick menjelaskan jika kandidatnya sebenarnya banyak. Awalnya ada 15, disortir yang sesuai dengan keinginan hingga pada akhirnya muncullah nama Patrick Kluivert yang dipilih. Dan perlu dicatat, Patrick Kluivert nggak sendiri karena ia akan dibantu 2 asisten pelatih. Maksudnya yang di-hire di sini adalah tim pelatih. Dan alasan selanjutnya soal kenapa Patrick Kluivert, menurut Pak Erick, ia mencari pelatih yang bisa memenangkan ruang ganti. Itu menjadi prioritas calon pelatih baru ini Pak? Ya kembali ya Eropa, habis itu Belanda. Memang spesifik berarti? Ya saya sempat interview Itali, Spanyol, tapi saya pikir-pikir, waduh itu nanti kulturnya beda lagi. Ya, locker room, you have to win the locker room gitu. Iya kan. Nah, ada yang debat misalnya, ya Patrick track recordnya loh. Banyak track record pelatih yang dulu belum terkenal juga bisa kendalin locker room kok. Zidane kan nggak ada track
manajer tiba-tiba Madrid oke. Hmm. Kalau salah satu penggemar Madrid, soalnya di kantor ini yang suka penggemar Madrid, saya Barcelona soalnya. Ya, wah kalau Madrid tuh pelatihnya nggak taktikal Pak katanya. Tapi yang bisa counter locker room ya benar juga gitu. Ya tapi itu kan dinamika. Gitu. Lalu Kepemimpinan Patrick sendiri nampaknya sudah dinanti oleh para pemain. Ketika beberapa pemain timnas nampak langsung menyambut dengan memberikan komentar pada postingan official timnas soal diumumkannya Patrick. Tak terkecuali sosok Messilhurst, pemain jarang aktif di medsos ini, nampak menuliskan pesan "See you" atau "Sampai jumpa" dan Patrick Kluivert. Yap, mungkin inilah yang dicari PSSI. Dan Mimin sih mulai memahami kenapa pada akhirnya memilih Patrick Kluivert dan asistennya jadi pelatih timnas. Pak Erick Thohir jelas ingin bahwa timnas dipimpin oleh sosok yang bisa memenangkan ruang ganti tim. Pemain diaspora mulai melirik timnas. Dengan nama besar yang dimiliki Patrick Kluivert sebagai legenda hidup timnas Belanda, bergabungnya sang pelatih ke timnas Indonesia sendiri langsung membawa dampak signifikan. Banyak pemain keturunan yang mulai melihat timnas Indonesia sebagai proyek yang lebih menarik. Dan itu kenapa makin banyak bintang grade A yang diperkirakan siap untuk gabung timnas. Yang pertama ada Jairo Redowald, gelandang box-to-box yang kini bermain untuk Royal Antwerp itu, bahkan dijelaskan oleh Erick Thohir sudah di-approach dan harapannya bulan Maret bisa main untuk timnas. Selain Jairo sudah memasuki proses naturalisasi, selanjutnya adalah Pascal Struijk. Pascal Struijk ini pernah dipanggil oleh timnas Belanda, tetapi belum melakukan debut di level senior. Oleh karena itu, Struijk masih memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani pernah menyebut bahwa Struijk masih berharap dipanggil Belanda. Tetapi situasi bisa berubah, seperti halnya kasus Messilhurst. Kemudian ada Ryan Flamingo. Pemain ini memiliki opsi untuk membela 3 negara, Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dan saat ini, dia belum menentukan pilihannya. Flamingo adalah pemain muda yang memiliki karir yang cemerlang di PSV Eindhoven. Ia bahkan tampil reguler di Liga Champions. Selain itu ada Michel Bakker, pemain yang memiliki rekam jejak yang luar biasa. Pernah membela PSG dan Bayer Leverkusen. Pada musim lalu, Bakker membantu Atalanta meraih gelar Liga Eropa. Namun, proses naturalisasi Bakker masih terkendala dokumen yang sesuai dengan aturan FIFA. Kalau kata Pak Erick, ini akan sulit, tapi PSSI akan mengusahakannya. Tentu, sejatinya masih ada lebih banyak, seperti Jayden Oosterwolde dari Fenerbahce, Miliano Jonathan dari FC Utrecht, dan kita akan lihat impact dari Patrick Kluivert. Karena selain menangani timnas, Patrick memang diharapkan oleh PSSI untuk membantu Indonesia melobi para pemain keturunan di Belanda. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva. Sorotan dunia, Indonesia makin seksi di mata dunia. Keputusan PSSI menarik Patrick Kluivert ternyata tak hanya berdampak pada internal tim, tetapi juga meningkatkan exposure timnas Indonesia di mata dunia. Jadi sederhananya, makin banyak sorotan mengarah ke Indonesia. Lihat saja bagaimana cara media-media dunia menyoroti pengumuman Patrick Kluivert jadi pelatih timnas. Mulai dari media Belanda seperti Football Premier, media internasional seperti Transfer Market, hingga media global seperti ESPN, 433, bahkan akun resmi FIFA. Semua ikut mengannounce pelatih baru timnas. Tentu ini menunjukkan sorotan yang besar dunia pada Indonesia. Kalian gak pernah lihat kan? Pelatih Vietnam diposting banyak media-media dunia sebesar Indonesia? Atau mungkin saat Malaysia memilih pelatih barunya? Disinilah yang kemudian membuat Mimin menilai masuknya Patrick Kluivert membuat Indonesia makin seksi di mata media global dunia. Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola terkenal, bahkan memberitakan secara eksklusif tentang kontrak Patrick Kluivert dengan timnas Indonesia. Romano juga melakukan wawancara eksklusif dengan Kluivert yang semakin menarik perhatian publik internasional. Selanjutnya ada media besar seperti The Sun, Talksport, hingga beberapa portal berita di Belanda yang juga menyoroti langkah Indonesia menempatkan nama kita di peta sepak bola dunia. Dan sekali lagi, bagi Mimin, keputusan ini membuktikan bahwa timnas Indonesia kini menjadi lebih seksi di mata komunitas sepak bola internasional.
After 6 hours of rehearsal and a show like hell. So, ini adalah era baru. Dan di tiap era selalu membawa tantangan, tetapi juga peluang besar. Dengan Patrick Kluivert di kursi pelatih kepala, tambahan pemain diaspora yang berkualitas, dan perhatian dunia yang semakin besar, ini adalah waktu bagi kita untuk bersatu mendukung timnas Indonesia. Perubahan memang sulit, tetapi jika kita percaya dan terus mendukung, mimpi membawa Garuda ke Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang mustahil. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah perubahan ini bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.